tidurnya orang puasa ibadah memang ada hadisnya itu, tapi sayangnya hadisnya dhaif, bahkan lebih cenderung palsu. Bro, kamu itu kenapa kok? Saya perhatiin dari tadi siang itu cemberut aja, diem-diem baik. Lagi ada apa kok? Kayaknya. Ini mas, puasa, bentar lagi lebaran, cicilan banyak, belum beliin baju anak-anak, belum buat bayar ini itu. Aduh, kayaknya nggak kuat ini pikiran, pusing. Loh, ngapain dipikirin, kan tinggal dijalanin aja puasa. Udah dijalanin, cuma buat nyicilnya belum ada. Dijalanin. Nah, suruh siapa kamu ngutang sampai nyicil-nyicil gitu? Lah cuma kan masalah cicilan kan bisa nyari dulu saudara atau yang lainnya. Yang cuma itu. Nah, apalagi istri minta ini, minta itu. Duh. Ada lama-lama kepalaku pusing. Istighfar, ngomong Ramadan istighfar, perbanyak istighfar. Aduh, kepalaku berat bro. Lama-lama yang mataku gelap ini. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Istighfar. Kang, istighfar. Istighfar. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mas. Nyebut. Astagfirullah, ini orang malah kesurupan ini. Gimana ini? Astagfirullah, mas. Aduh, tuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Minta tolong Pak Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Ini Mas Anton kesurupan, Tat. Loh. Iya. Sih kenapa? Suruh nyebut nggak mau, malah kayak gini, Tat. Mungkin kesurupan kurama apa ya? Astagfirullah. Hei. Nih, ayo masuk dalam, masuk. Ini gimana ngangkatnya ini? Gotong. Alah, ini gimana, Tat? Kesana, Tat. Sini. Astagfirullah, ini si Akang. Kesurupannya totalitas. Sepertinya beliau suren. Mas, istighfar, Mas. Bangun. Mas, istighfar. Si kenapa kok Astagfirullah. kok menggerang-gerang seperti kucing kampung? Istighfar, Mas, istighfar. Jadi kenapa kok sampai kayak kucing garong begitu? Banyak pikiran tadi. Mikirin apa? Telur sama ayam duluan mana? Astagfirullahaladzim. Jangan mikir terlalu dalam, Mas. Nanti dirasuki jin. Katanya lagi puasa, banyak pikiran kok. Tiba-tiba gerang-gerang kayak kesurupan itu gimana? Puasanya batal nggak, Tan? Puasanya sih insya Allah nggak batal. Karena sebenarnya kan intinya orang yang kesurupan dikiaskan oleh para ulama seperti igma, seperti orang yang dia itu pingsan atau kayak orang koma lah. Orang koma pun kalau dia misal ya dari sahur sampai sebelum maghrib dia ada sadarnya walaupun sebentar dan dia sudah meniatkan puasa di malam harinya, maka puasanya tetap dibilang sah. Itu menurut ulama. Nah, yang menarik justru bukan itu. Mungkin ini banyak ditanyakan juga ya sama orang-orang ya. Iya. Kok bulan Ramadan masih ada orang kesurupan Iya, gitu loh. padahal setannya katanya dibelenggu, Tat. Katanya setannya itu dibelenggu. Nah, mungkin pertanyaannya dari mana asal usul perkataan setan dibelenggu saat bulan Ramadan gitu ya. Betul. Nah, ini kan perkataan ini sebenarnya dari Nabi SAW dan dikutipkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Jadi ini adalah hadis yang sahih. Jadi idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabus sama atau dikatakan futihat abwabul jannah. Akan dibuka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga. Ya. Wa ughliqat abwabu jahannam. Akan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka jahanam. Wa sulsilatis syayatin atau wa sufidatis syayatin. Setan-setan itu akan dibelenggu. Oleh karenanya kita kan butuh penjelasan dari ulama. Sekarang kita langsung lihat aja dari kitabnya. Nah, ini dia kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari.
idza dakhala syahrul ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabu jahannam, ditutup rapat-rapat pintu-pintu jahannam. Wa sulsilatis syayatin, dibelenggu setan-setan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, yang dimaksud sulsilatis syayatin di sini apa? Wa yahtamilu an yakunal murad minasyayatini mustarqus sam' minhum. Jadi yang dimaksud, yang dibelenggu, setan-setan yang dibelenggu pada bulan Ramadan adalah setan-setan yang suka mencuri dengar berita-berita langit. Ini kata Al-Halimi. Al-Halimi mengatakan yang dikurung atau dibelenggu saat bulan Ramadan ya mereka yang sukanya dengar-dengar berita-berita dari langit. Kemudian dikabarkan kepada teman-teman mereka dari para peramal, tukang tenung, dukun, atau yang semisalnya, untuk mengabarkan kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian di sini juga dikatakan wa anna tasalsulahum yaqa'u fi layali Ramadan duna ayami. Jadi pembelengguan setan itu terjadi di malam-malam bulan Ramadan, tapi tidak terjadi di siang harinya. Nah, itu ada yang berpendapat demikian. Ini masih pendapatnya Al-Halimi sih. Li'annahum kanu mana'u fi zamanin nuzulil Qur'an min istiraqis sam' fazidut tasalsul mubalaghatun fil hifdzi. Karena kenapa kok malam hari mereka dikurungnya? Kenapa enggak siang hari? Karena ketika zaman Al-Qur'an itu diturunkan ke dunia ini, ya kan saat bulan Ramadan juga ya. Itu diturunkannya saat malam hari. Oleh karenanya mereka itu dijaga supaya tidak bisa mendengar apa yang akan diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad di malam bulan Ramadan tersebut, malam nuzul Quran itu, malam turunnya Quran. Ya. Dan itu terjadi di malam hari bulan Ramadan sebagai wujud penjagaan yang lebih diketatkan lagi oleh Allah. Ya. Kemudian dijelaskan juga maksud dari dibelenggunya setan ya. Jadi ketika bulan Ramadan setan itu sangat berat sekali menimbulkan fitnah di kalangan manusia. Kenapa? Karena saat bulan Ramadan manusia mengekang syahwatnya. Ya, ini manusia dari kaum muslimin itu ya. Mereka mengekang syahwat, memperbanyak bacaan Al-Qur'an dan juga memperbanyak zikir. Dan tentunya orang-orang muslimin yang memiliki kesadaran untuk beribadah dan taat pada Allah, mereka akan melipat gandakan membaca Al-Quran serta zikirnya di bulan Ramadan. Jadi rugi banget sih sebenarnya kalau di bulan Ramadan kita tidak memperbanyak bacaan Quran, tidak memperbaiki kualitas bacaan Quran kita, dan tidak memperbanyak zikir. Karena justru waktu inilah ya yang menjadikan setan-setan yang ingin menggoda manusia itu terbelenggu. Karena apa? Bacaan Quran manusia, zikirnya, dan juga pengekangan syahwat mereka. Kemudian waqala ghairuhu, ada yang berpendapat lagi dari para ulama, al-muradu bisyayatini ba'dhum wa hum al-mardatu minhum. Jadi yang dimaksud setan-setan yang dibelenggu pada bulan Ramadan adalah sebagian dari mereka, dari bangsa jin yang paling durhaka, paling pandir. Al-mardah itu setan yang paling durhaka. Wa tarajjama lidzalika Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wa awrada ma akhrajahu huwa wa Tirmidzi atau wa Turmudi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim min tariqil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bilafdhin. Dan yang menerjemahkan hal tersebut adalah Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, yang dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Turmudi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim dari jalur periwayatan Al-A'mash dari Abi Shalih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan lafaz idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidatis syayatinu wa mardatul jinni. Jadi apabila datang permulaan malam bulan Ramadan, maka setan-setan dan bangsa jin yang paling durhaka, ini ibaratnya preman-premannya bangsa jin, ya,
bos-bosnya bangsa jin itu dibelenggu. Jadi ini yang dimaksud setan-setan yang dibelenggu di bulan Ramadan. Gak semua setan, gak semua jin itu dibelenggu. Jadi yang sebenarnya merasuki manusia ya itu jin-jin kroco sebenarnya. Jin-jin yang masih anak-anak gitu ya, atau mungkin masih newbie kelas bawah gitu ya. Masya Allah. Bukan tipe-tipe yang ifrit atau mardahnya jin, bukan jin yang kuat, bukan. Karena yang dibelenggu adalah setan-setan serta jin-jin yang betul-betul fasik, jin-jin yang betul kuat dalam menggoda manusia. Ya, sekelas apa ya kalau di Jawa ya, siluman kali ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas yang mereka itu mempunyai bala tentara banyak, bukan jin yang kerjaannya luntang-lantung di pohon pisang ya jadi pocong, bukan itu. Ya, jadi setan-setan yang kuat, setan-setan yang suka mencuri dengar di langit, setan-setan yang bekerja sama dengan para dukun, ya, yang mereka suka memberitahu kejadian-kejadian yang akan datang di masa depan, itulah yang dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan. Dan pendapat yang lain juga dikatakan setan itu dibelenggu khusus di malam hari bulan Ramadan. Ada ulama juga yang berpendapat bahwa makna yang paling mendekati kebenaran adalah semua setan tanpa terkecuali. Kenapa? Karena di bulan Ramadan manusia itu betul-betul mengekang syahwatnya, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak wirid, ya, mereka berpuasa untuk Allah Ta'ala di siang hari, menghidupkan malam-malamnya, itu menjadikan setan itu betul-betul terikat, terbelenggu, sehingga susah sekali untuk merasuki manusia. Cuma kenapa kok di bulan Ramadan masih banyak kejahatan? Nah, yang namanya kejahatan kan nggak semuanya dari setan, nggak selalu dari setan. Ada yang karena hawa nafsu, ada yang karena sebab-sebab yang terbuka, sebab-sebab kejahatan yang terbuka. Itulah yang menjadikan kejahatan akhirnya muncul di bulan Ramadan, ya, seperti itu. Ini kan sebenarnya perlu digarisbawahi sekali nih. Harus ada tanda tanya besar. Bulan Ramadan yang seharusnya setan itu terbelenggu atas rahmat Allah Ta'ala, kok setan masih bisa merasuki, ya kan berarti ada sesuatu. Bukan setannya yang kita tanyai, manusianya. Nah, mungkin terlalu banyak mikir seperti ayam dan telur lebih dahulu mana. Itu pemikirannya nggak akan pernah ada habisnya. Jadi itu sebab-sebab yang juga menjadikan jin akhirnya merasuk. Ya, sekali lagi jin-jin yang tipenya rendah. Ya, pendapat mana yang paling sahih? Wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji wal ma'ab. Yang jelas pendapat-pendapat ulama yang tadi disebutkan di dalam kitab Fathul Bari ini semuanya bagus dan semuanya berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Tapi kalau saya pribadi, ya, berkeyakinan mereka yang dibelenggu di bulan suci Ramadan ini adalah iblis, setan-setan yang fasik, yang kuat, punya tentara, punya kerajaan, dan juga mardatul jin. Mardatul jin ini adalah jin yang sukanya mencuri dengar ke langit dan mereka sangat-sangat durhaka. Itu yang dibelenggu. Adapun jin yang kroco, jin yang kelasnya bawah, ya, seperti yang suka bakar-bakaran singkong, nungguin pohon pisang, ya, atau yang sukanya kesana kemari tidak jelas, itu tidak dibelenggu sama Allah. Demikian juga jin muslim, mereka sama kayak manusia, mereka juga tidak dibelenggu. Karena jin, nggak setiap jin itu setan, ya kan? Dan tidak setiap manusia itu manusia. Kadang-kadang ada yang manusia fisiknya, tapi ternyata dalamnya setan. Itu lebih banyak dan lebih membahayakan dan lebih mengacau, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, ini harus kita jaga-jaga. Nah, kita juga minta perlindungan sama Allah supaya potensi-potensi setan yang ada di diri kita Allah hilangkan atau Allah jaga. Karena setiap manusia punya potensi malaikatnya dan potensi setannya tanpa terkecuali. Makanya kita juga jangan merasa aman. Baca selalu zikir pagi petang. Kan di situ juga ada khususnya dalam Sayyidul Istighfar, ya, a'udzubika min syarri ma shana'tu. Ya, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan yang mungkin aku akan perbuat. Atau a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajra ila muslim. Aku mohon perlindungan kepada Engkau wahai Allah dari keburukan diriku sendiri, dari keburukan setan beserta teman-temannya, dan supaya aku tidak
mengikuti hawa nafsuku untuk menyakiti sesama muslim. Indah sekali ini, Masya Allah. Ya, jadi inilah yang dimaksud setan dibelenggu di bulan Ramadan. Wallahu a'lam shawab wa ilahi al-marji wal ma'ab. Ya Mas, kita sehat Mas? Sehatan. Oh cuma nih. Ayo tak lamarna.